Udah pergi. Hah? Tunggu ya. Nih, hadiah pernikahan buat kita. Pergi sana. Semua yang terindah yang ada. Padahal udah 2 hari yang lalu dicuci, sekarang kotor lagi nih. Apa karena cuaca sekarang musim kemarau ya, jadi banyak debu kayak gini. Wah, Bos. Iya, ntar lagi mobilnya mau pakai yang mana, Pak Bos? Gung, pakai yang mana Gung? Cuman gini ya Gung. Gimana, Bos? Aku ini kan bingung Gung sekarang. Harusnya sekarang aku waktunya ke kantor Gung. Emang bingung kenapa, Bos? Ini Gung, sebenarnya aku ada pasangan sih Gung. Terus? Nah, kan dalam waktu dekat ini aku harus sudah tunangan Gung. Ini udah pesan dari orang tua. Jadi yang pertama aku ada temen sih Gung. Tapi baik banget Gung. Ya teman, serasa pacar lah Gung. Temen deket gitu ya, Bos? Temen deket. Itu namanya Sinta Gung. Terus? Meskipun aku pergi jalan, aku gak pernah ngeluarin uang Gung, karena dari dulu, udah lama sih sebenarnya, dari dulu ya dia taunya aku pengangguran Gung. Sekalian rencana sih ya aku mau gimana ya ceritanya, aku sebenarnya juga agak enak soalnya ini masalah pribadi. Jadi 2 orang ini gue yang deket sama aku sama-sama gak tahu kalau aku sekarang udah punya banyak perusahaan dan banyak bisnis gue. Yang Sinta ini teman baik, dia taunya ya aku kiri karena aku tiap makan dibayarin dia. Dia tiap aku mau bayar dia gak mau karena dia kan taunya aku gak punya uang, jadi dia ada rasa kasihan. Terus yang kedua ini kan Dita ini pacar aku gue. Dan Dita ini gue ceweknya ya mau dibilang baik ya nggak baik gue, mau dibilang nggak baik ya dia pacar aku gue. Ya dia selalu minta sesuatu ya bukan sesuai dengan kemampuan aku gue, karena dia kan tahunya aku masih pengangguran gue, dan aku masih orang melarat. Kalau menurut kamu gimana gue? Kalau aku pilih Sinta, nanti setelah aku sukses kamu malah ninggalin aku, giliran kamu miskin, kamu bareng sama aku. Takutnya kita bilang gitu gue. Ya sebenarnya dua-duanya sih sama-sama enak sih gue, cuman kalau masalah sikap aku lebih serik ke Sinta gue. Ya mendingan gini aja Bos, kan sekarang mereka udah nggak tahu kalau Bos sudah sukses, sudah punya usaha di mana-mana gitu ya Bos. Iya gue. Ya kalau menurut aku sih pacar sama si Dita ya Bos. Mending Bos samperin pacarnya dulu Bos, karena kan nggak enak kalau Bos langsung mutusin itu. Ya lihat jawabannya aja Bos langsung samperin ke rumahnya. Ya tapi aku juga curiga Gung, kayaknya dia juga udah punya cowok lain Gung, karena sikapnya udah berubah sama aku Gung. Dan kalau Sinta ini Gung, aku yakin dia masih belum punya pasangan. Dan kalau masalah harta sih, kalau Sinta ya dia gak ini Gung, gak mandang aku mau kerja apa, kayaknya dia tulus Gung sama aku Gung. Soalnya kan dia juga kalau masalah harta dia kerjanya baik, enak kok Gung, jabatannya juga tinggi Gung. Ya paham sih Bos, tapi cuman kan Sinta itu kan cuman temen deket. Nah yang Dita ini kan sudah pacaran Bos, itu maksudnya. Kan gak enak Bos kalau tapi Bos langsungin. Ya aku paham maksud kamu Gung. Tapi kira-kira menurut kamu aku berpakaian seperti ini enak nggak ya? Kalau misalkan aku ya langsung bawa mobil kan nggak enak, sedangkan tiap hari kan aku naik motor Gung. Ya kalau masalah penampilan sih Bos, ya terserah Bos. Tapi enak nggak seperti ini Gung? Ya enak Bos. Ya udah deh, kalau begitu mending aku pakaian seperti ini aja Gung. Ini punya siapa motor Scoopy? Punya kamu Gung? Iya punya saya Bos. Ya udah, aku pinjem itu aja dulu. Kamu tunggu di sini aja Gung. Nanti kalau misalkan udah ke Sinta nanti baru deh aku ngajakin kamu pakai mobil. Dan nanti begini Gung, kalau giliran aku ke Sinta mobilnya taruh di jauhnya Gung. Mobil taruh di jauhnya, nanti
Setelah aku ngomong, tahu jawaban Sinta, baru deh kamu datang, nggak apa-apa Gung. Atau enggak Sinta, aku ajakin ke kamu. Dan aku mau jelasin semua. Kalau aku sekarang udah beda sama yang dulu. Iya, Bos. Soalnya semua orang, teman-teman deketku, baik cewek ataupun cowok tuh gak ada yang tahu Gung. Takutnya kan aku dikira sombong kalau aku ngomong-ngomong sama mereka Gung. Iya, Bos. Masa mereka gak tanya aku mau ceritain Gung, kan gak enak Gung. Iya sih, Bos. Jadi ya udahlah, mending aku tetap jadi yang dulu, sikapnya maksudnya Gung, Iya, Bos, biar gak paham. dikira sombong sama orang lain. Soalnya kalau kita lagi di atas, orang lain lagi di bawah, kita salah ngomong sedikit takutnya dibilang pamer Gung. benar, Itu Bos. jadi kita sama-sama menjaga perasaan, sama-sama menghargai lah. Kalau orang lain nggak punya mobil, kita cerita mobil, kan takut dikira sombong. Nah ya makanya Gung, ya mending kita menyesuaikan aja daripada kita dimusuhin banyak orang dan dikira sombong. Ya, Bos. Yaudah deh, kamu bersihin semua Gung, nanti kita bawain ini aja ya. Bos. Yaudah kalau gitu aku pinjam motornya, aku langsung berangkat aja. Ya udah, hati-hati, Bos. Oh ya, aku mau WA si Dita dulu Gung. Udah aku WA Gung. Ini mau ke Dita dulu ya, Bos. Iya Gung, ya semoga aja persangkaku salah Gung sama Dita. Soalnya kalau dilihat dari sikap kan dia ya gak masuk banget Gung sikapnya sama aku Gung. Karena aku mau jadikan istri Gung, bukan mau jadikan pacar lagi Gung. Paham, Bos. Ya udah, karena aku karir sudah enak dari kemarin, karena aku bekerja keras sampai gak fokus ke masalah itu. Dan sekarang aku harus memikirkan pendamping calon hidupku sampai nanti gitu. Ya, Bos. Ya udah, kalau Ya gitu udah deh. aku jalan dulu ya. Hati-hati, Minta Bos. tolong bersihkan semua Gung. Ya, nih yang satunya belum dibersihin juga, Bos. Ya udah. Hati-hati, Kasih Bos. ya. Ya, Bos. Pinjam motornya dulu Gung. Ya, Bos. Gimana sayang? Kamu kenyang belum? Udah dong, kenyang banget nih. Ya, kalau belum kenyang kita jalan-jalan lagi. Kamu makan apa yang kamu mau. Aku turutin untuk hari ini, dan untuk besok ya beda lagi sayang gitu loh. Ya emang ya kalau jalan sama kamu tuh aku rasanya seneng banget gitu. Minta ini dibeliin, minta itu dibeliin gitu. Ya iyalah sayang, aku harus manjakan kamu karena aku tuh sayang banget sama kamu. Dan ya, kamu tuh sendiri kan, aku punya rencana pengen hidup sama kamu. Makanya mulai dari sekarang ya, apa yang kamu mau, kamu bilang sama aku, gak usah sungkan-sungkan. Hah? Iya pastinya. Bentar deh. Kenapa ya? Pacarku katanya mau kesini lagi. Si Bagas. Ya kamu sekalian suruh kesini dan aku gak bakalan pulang dulu. Kamu putusin di depan aku supaya masalah kamu dan pacar kamu itu cepet kelar. Dan ketika kita mau tunangan nantinya, kamu gak ada masalah lagi sama pacar kamu itu. Lagian apa yang bisa diharapin sama dia? Sedangkan kamu gak mendapatkan apa-apa dari pacar kamu itu. Hah? Dia udah miskin kan nggak bisa ngasih apa-apa, kan beda kayak kamu. Aku minta ini dibeliin, kalau aku minta ke dia mau ngasih apa ke aku? Ya, Dia nggak punya apa-apa. ya kamu pikir aja sekarang sayang, apa kurangnya aku? Hah? Penampilan oke, dan aku bisa memberikan apa yang kamu mau. Kamu tahu sendiri kan, keluargaku udah baik banget sama kamu karena dia tuh udah menganggap kamu sebagai anak sendiri. Ya, bedalah dengan pacar kamu itu. Emang kamu pernah apa diajak ke rumahnya? Gak pernah kan? Enggak sih. Nah, maka dari itu orang tua aku itu, Dia nggak apa ya, ngasih kepastian gitu buat aku. Tapi kalau aku mau ke dia, aku harus makan apa dong? Dia kan nggak punya apa-apa. ya sayang. Oh ya, kalau orang tua aku itu kalau udah nyaman sama seorang itu bakalan dimanja gitu loh. Iya, buktinya aku kan dimanja terus sama kamu, sama keluarganya kamu juga. Ya udah, gini sayang ya. Soalnya aku udah dapet tekanan dari orang tua aku. Kita gak usah tunangan ya, kita langsung menikah ya. Kalau bisa dipercepat. Kalau bisa bulan depan ya bulan depan. Kalau bisa minggu depan, kita nikah minggu depan aja. Gimana?
Iya sih, tapi gimana cara mutusinnya si Bagas tuh? Si Bagas tuh mutusinnya aku gimana? Ya, Nggak usah diputusin biar dia datang ke pernikahan kita gitu, biar dia malu gitu. Kalau aku udah nikah sama kamu. oh, kamu bakal mempermalukan dia dan bakal menyakiti dia dengan kamu memberi undangan. Iya. Gitu maksudnya kamu? Nggak usah lah sayang. Ya. Terus gimana dong? Ya, kamu putusin aja di depan aku. Dia udah cukup tersakiti dan dia tuh bakal malu, tau nggak? Diputusin di depan pacar barunya. Nah, cowok mana yang nggak bakalan sakit hati? Pasti hancur hatinya. Hah? Iya sih. Ya udah. Ya udah kamu telepon aja. Iya, dia udah jalan katanya mau sini. Gitu ya. Ini ada apa aja kamu sih? Amit ya. Iya. Ih. Kamu tuh Kenapa? aja. Ya kan aku supaya kamu nyaman gitu loh deket aku ya. Kita bercanda, kita bahagia-bahagia, supaya kita mendapatkan momen-momen kebahagiaan ketika kita belum menikah, dan kita bisa menceritakan ketika udah punya anak gitu loh sayang. Ya enggak? Iyalah, aku disuruh masuk bangga. Oh, udah. Kita nunggu di sini aja. Katanya kamu mau mutusin tuh cowoknya kamu. Ya. Oh iya, tapi mana ya? Kok belum datang? Nah, ini dia. Kebetulan ya. Ini siapa, Dit? Oh iya, kenalin ini calon suami aku. Hah? Calon suami? Ya iyalah. Loh, Calon suami aku. bentar deh. Kamu bilang ini calon suaminya kamu? Iya, calon suami aku. Karena aku kalau nikah sama kamu, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Oh, gara-gara Aku udah bosen sama kamu, udah pengangguran kayak gitu, penampilan. Apalah gitu. Iya, Diam-diam. sebenarnya kesini aku mau bilang sama kamu kalau misalkan aku udah ada rencana mau ngajakin kamu tunangan, tapi kamu malah ninggalin aku nikah. Kamu nih emang kebangetan ya. Oh, jangan mentang-mentang kamu orang kaya terus. Kenapa? Ya, Hah? Kenapa? Sakit hati ya? Hah? ya aku bukan sakit hati mas, cuman ya kamu harusnya juga mikir perasaannya orang. Kalau misalkan masih ada hubungan ya diselesaikan dulu urusan sama saya, si Dita. Nah baru setelah urusan selesai sama saya, baru kamu nikah gak apa-apa. Ini kan udah mau diselesaikan, dan Dita itu udah mutusin kamu ya. Dia tuh milik aku. Kenapa? Kamu sadar dong, Dita itu bareng sama kamu gak bisa mendapatkan apa-apa, dan kamu gak bisa memberikan kebahagiaan sama Dita, tahu nggak? Kebahagiaan dan keperluan dia mendapatkan dari aku. Ya pantas lah kalau dia menikah sama aku, karena untuk jenjang masa kedepannya itu menentukan sekarang mas. Kalau bareng sama kamu, hancur hidupnya dia, tahu nggak? Dan orang yang aku sayangi, aku gak mau melihat dia tersakiti dan menderita. Oke? Kamu harus ikhlas. Enggak, tapi gini ya, Dit, aku juga bingung sama kamu, Dit. Emang kerjaan dia apa sih, Dit? Terus kalau misalkan dilihat dari kendaraan, kita sama-sama bawa motor kok. Dia gak bawa mobil. Iya kan dia gak bawa motor. Udah bilang aja sayang, kamu gak usah ragu-ragu lagi. Kamu kan udah pernah ke rumah, dan fasilitas di rumah Iya. ada semua kan? Hah? Sama orang tuanya dia udah dimanja. Kenapa? Dan kita akan mau menikah minggu depan. Yang kamu maksud mobil? Hah? Kalau kamu mau lihat mobil aku, kamu datang ke rumah, tahu nggak? Aku emang sengaja bawa motor ke sini, karena aku pengen jalan-jalan sama calon istri aku itu pakai motor, supaya kita mendapatkan kenangan kelak ketika udah punya anak. Ya? Ya udah deh, terserah kalian berdua, kalian mau apa. Tapi lain kali jangan seperti itu, Dit. Jangan mentang-mentang aku masih pengangguran, terus aku masih miskin, kamu seenaknya aja sama aku sikapnya. Terserah aku lah. Lah iya memang terserah kamu. Ya aku gak mau ngurusin lagi, Dit, karena kamu udah ninggalin aku nikah. Tapi jangan nyesel ketika kamu tahu aku sekarang udah seperti apa. Aku memang dari kemarin udah ya males lah mau jelasin ke kamu, kamu juga gak bakalan percaya kok. Nanti dibilangnya aku ngayal. Karena aku Mau nyesel gimana? Ya aku gak kira nyesel lah ninggalin kamu. Udah pengangguran kayak gitu. Dari pacarku yang sekarang nih, kalau dibandingin sama kamu udah ada apa-apanya, tahu nggak? Kamu pacaran sama dia udah berapa tahun?
Seharusnya kamu dari kemarin, dari dulu kamu harus membuktikan kalau kamu itu emang sangat sayang sama dia. Emang mau menikahin dia. Kamu harus memberikan kebahagiaan dong. Kamu harus memenuhi apa yang dia butuhkan. Hah? Jangan sampai dia itu mendapatkan dari orang lain, ya. Sehingga kamu kayak gini, ditinggalin. Ketika pacar kamu itu mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan semuanya dari orang lain. Wajar lah kalau dia tuh milih aku, tahu nggak? Hah? Sebenarnya aku kesini ada niatan baik buat ngejelasin semua ke Dita, terus mau ngajakin Dita tunangan. Tapi karena ceritanya udah beda kayak gini ya terserah kalian berdua. Tapi kalau kamu sikapnya seperti itu Dit sama orang lain, dan kamu Mas juga harus siap-siap. Nasibnya sama kayak saya Mas. Mas, sekarang kamu udah telat buat menjelaskan semuanya, ya. Karena Dita udah terlanjur nyaman sama aku dan terlanjur bahagia sama aku. Aku sudah memikirkan konsekuensinya ketika aku udah menikah sama Dita. Kamu gak usah menggurui aku, urus aja hidupnya kamu, oke? Aku bukan menggurui Mas, tapi cewek materi begini dan cewek yang nggak pernah bersyukur ya harusnya nggak pantas buat diperjuangkan. Jadi aku juga nggak bakalan memperjuangkan kamu kok Dit. Bukannya enggak bersyukur, bersyukur ya? Laki-laki itu ya ngomong materi ketika kamu nggak punya uang. Kalau kita mempunyai segalanya, kita mempunyai uang yang banyak. Realita aja, wanita itu butuh bermacam-macam segala produk, tahu nggak? Dari skincare lah, dari fashion lah, semuanya harus dipenuhi. Dan sebagai laki-laki yang punya uang banyak, ya nggak ada apa-apanya buat, tahu nggak? Penampilan. Kamu mau bilang gimana? Tapi biasanya orang yang keluar-keluar itu dompetnya isinya sedikit, nggak ada isinya biasanya. Kamu nanya aja sama orangnya. Bentar lagi udah jadi mantan pacarnya kamu. Oh iya. Kalau misalkan aku di posisinya lebih dari dia, kira-kira kamu masih mau nggak Dit sama aku Dit? Kamu lebih dari posisinya? Ya nggak mungkin lah. Kamu kerja apa? Kan pengangguran, mau dapat dari mana uang? Mau ngalahin si ini? Terserah kamu lah. Aku juga males buat berdebat sebenarnya. Lagian aku berdebat sama tembok. Jadi orang yang nggak bisa diajakin ngomong. Apalagi Mas, harusnya kalau menyelesaikan bukan dengan cara menghina seperti ini Mas. Jangan dengan cara merendahkan orang lain. Mentang-mentang Mas orang kaya, saya cuma pengangguran miskin, saya diperlakukan seperti ya, supaya kamu sadar aja Mas. Dan ini sebagai cerminan untuk kamu ke depannya. Kamu harusnya berterima kasih sama aku, ya. Nih, laki-laki bos bisa membahagiakan wanita yang dia sayangi, ya. Kamu contoh aku, ya, supaya kamu gak diputusin di tengah jalan kayak gini. Ketika kamu udah berniat untuk menikahi dia, ya, mendingan kamu udah pergi. Kita udah kelar, tahu nggak? Sayang, aku tuh pengen kamu mutusin pacar kamu di depan aku, dan aku pengen mendengar langsung dari mulut kamu. Gas, mending ya sekarang kita putus aja, kan aku mau nikah sama ini. Kamu tega banget ya Dit? Tega gimana? Ya kan udah kenyataannya, kan aku mau nikah nih sama dia. Masa iya aku harus masih Ya, sama ya kamu? Ya putus lah. Ya udah, sekarang terserah kamu. Kamu mau ngomong seperti apa? Yang jelas, ya kamu udah bikin aku kecewa Dit. Kamu budek apa enggak? Mendingan kamu pergi. Udah pergi. Tunggu ya. Nih hadiah pernikahan buat kita. Pergi sana. Udah pergi. Bawa motornya kamu nih. Kamu apa-apaan sih Dit? Ini maksudnya apa sampai Masih kurang? aku, Dit? Ya, Masih kurang, mau aku ambilin lagi ya? masih kurang. Ya udah. Udah, bawa motornya nggak usah kamu nih. emosi dong. Dita aja nggak sampai bentak-bentak kayak kamu. Kamu Aku nih, berhak bentak-bentak, tahu nggak? Bentar lagi dia calon istri aku. Ya oke, tapi kamu jangan seperti itu dong sikapnya. Kita nih harus saling menghargai Mas. Oke, kan aku udah gak maksa. Aku gak maksa. Ya sama udah, Dita. pergi. Tapi caranya jangan seperti ini. Kalau seperti ini aku kan juga gak terima Mas. Kira-kira kamu terima nggak kalau misalkan aku perlakuin seperti itu? Dit, kamu kebangetan ya. Kamu diam-diam ternyata kamu kesan juga ya. Dia tuh. Aku ingetin nih sama kalian berdua, terutama sama kamu Mas. Aku bukannya gak bisa cari perempuan yang lebih cantik dari dia. Dan buat kamu juga, Dik, perempuan yang lebih cantik dari kamu tuh banyak yang ngejar-ngejar aku, Din. Tapi karena aku setia aja sama kamu, dan aku setia balasannya kamu seperti ini sama aku, Din. Ya, kamu udah emang cukup ya. pantas. Kamu sekarang nggak
berhak kasar sama dia. Apalagi kamu ngomongnya bentak-bentak kayak gitu. Oh, kalau kamu nggak apa-apa bentak-bentak aku, kalau dia nggak apa-apa nyiram aku, begitu? Tapi kamu mau apa sekarang? Hah? Iya. Hah? Ya enggak, aku cuman heran aja kenapa kalian berdua kejam banget. Padahal aku nggak ada maksa apa-apa dan kalian juga sampai main fisik sama aku. Ya udah. Kalau kamu punya rasa malu, seharusnya kamu udah minggat dari tempat ini, tahu nggak? Ya, kan aku tadi udah mau pergi. Ya udah pergi, bawa motornya kamu. Ya, terus kenapa kalian nyiram aku? Kamu emang Hadiah pernikahan buat itu, buat kamu tuh. Hah? Ya, kurang ajar banget ya kalian berdua. ini sebagai tanda perpisahan buat kamu, karena kamu udah gak becus ya membahagiakan pacar kamu, tahu nggak? Hah? Dan kamu sudah menyakiti hatinya dia. Ya? Aku ingetin ya sama kamu, aku bukannya takut. Udah, gak usah pegang-pegang. Udah. Udahlah, sana pergi. Apalagi? Ya semoga aja kamu gak kena balasan edit. Kamu udah pernah aku seperti itu. Petang, lelet banget sih. Kamu memang pantas ngelakuin kayak gitu sama mantan pacarnya kamu. Dan Iyalah. aku berterima kasih banget sama kamu karena kamu itu lebih milih aku daripada mantan pacarnya kamu itu. Ya udah, daripada kamu bete di rumah ya, mendingan kita keluar lagi. Apapun yang kamu mau, Mari aku kita turutin. shopping. Kamu mau shopping, Sen? Iyalah, Hah? aku kan kesel tuh ada si Bagas tadi. Emang kamu nggak pernah diajak shopping apa gimana? Ya enggak, Ya sekalian dapat kamu uang dari mana dia? sekalian kamu treatment ya, Iya. supaya kamu lebih cantik lagi, dan ketika kamu ketemu sama orang tua aku itu sangat bahagia punya calon mantu kayak kamu. Ya bener banget sih. Oh ya, ibu bapaknya kamu ada? Enggak, Lagi dia keluar? Lagi keluar, ya. Oh gitu, ya udah ya Pak. Belum selesai, Gung. Iya, Gung. Bos, kenapa pas aku kayak gini, Bos? Iya, Gung. Ternyata si Dita udah mau nikah katanya, Gung. Dia mau ninggalin aku nikah. Terus lebih parahnya lagi ya, aku sampai disiram gini, Gung. Sama si Dita. Iya, Gung. Sama pasangannya tuh sombong banget. Aku gak nyangka aja dia ya sampai seperti itu sikapnya sama aku, Gung. Dan sekarang ya harapan aku satu-satunya ya tinggal Sinta, Gung. Aku bukan mau jadikan Sinta sebagai tempat pelarian, bukan, Gung. Cuman kan tadi ya aku menyelesaikan urusan sama Dita dulu. Ya kalau semoga aja ya Sinta gak sama Dita, Gung. Tapi aku yakin kalau Sinta sih ya dari orangnya ya baik, Gung, tulus kayaknya orangnya, Gung. Mending sekarang aku ganti baju aja, Gung. Dingin, apalagi barusan jaraknya jauh. Itu, Bos. Itu udah besaku banget, Bos. Iya, Gung. Dan yang bikin aku tambah kecewa, dia gak mau ngehargai aku, Gung. Harusnya kan sikapnya dia gak perlu seperti itu sama aku, Gung. Paling enggak ya selesaikan secara baik-baik. Dia gak tahan sama aku ya karena aku pengangguran. Dan aku gak punya, kan aku bisa ngejelasin dengan enak. Sebenarnya kan begitu, Gung. Tapi aku dateng, murah-murah dia udah bareng sama orang lain, dan aku ya dikata-katain sampai disiram. Aku juga gak habis pikir dan gak nyangka aja, Gung. Kenapa Dita seperti itu ya sama aku, Gung? Padahal kayaknya dari dulu dia baik-baik aja sama aku, Gung. Mungkin ya kenal sama si cowok itu sikapnya jadi berubah kayak gitu ke. Ya mungkin karena dia lebih kaya dari aku, Gung. Kalau mau bilang tampan ya orangnya biasa aja, Gung. Ya cuman karena kelebihan masalah harta aja mungkin. Tapi kalau seandainya Dita tahu, mungkin Dita bakalan ya berpaling lagi sama aku. Tapi aku bersyukur banget, Gung. Setiap kejadian itu kita ambil hikmahnya aja, Gung. Ya dengan kejadian seperti ini kan aku bisa tahu ternyata Dita orangnya seperti itu. Adalah mungkin aku memang berjodoh, Gung, sama Sita, Gung. Aku udah gak sabar lagi pengen ketemu sama Sita. Dan kalau sama Dita aku udah gak kepikiran, Gung, karena sikapnya dia udah seperti itu. Dia tega sama aku dan dia udah gak mikir sama aku, ya aku ngapain mikirin orang seperti itu, Gung. Ya tapi semoga yang Sinta nih gak sama, Bos. Tapi aku yakin banget, Gung,
Sinta bakalan setia sama aku Gung, dan dia gak bakalan neko-neko karena aku tahu betul Sinta itu orangnya baik banget Gung. Karena kalau dibilang dia butuh harta, dia udah punya kerjaan dan uangnya juga banyak Gung. Kan aku kenal sama Sinta dengan apa? Aku yang tetap pengangguran gitu loh, tapi dia masih tetap mau bareng sama aku, terus ngasih nasihat terus ketika aku ada masalah Gung. Jadi setiap aku ada masalah cerita sama Sinta tuh kayaknya lega banget gitu Gung. Jadi bos mau nyamperin si Sinta Iya Gung. kapan bos? Ya sekarang Gung, aku ganti baju kita langsung berangkat. Siap, bos. Ya, aku udah bentar deh, aku ngubungin si Sinta dulu Gung. Aku WA dulu Gung. Yang biar enak kan bos. Ya dulu bos. Ya Gung. Nah ini udah aku WA Gung. Ya udah, kalau gitu aku ganti baju dulu ya, kita langsung berangkat. Baik bos. Tuh. Nah, ini kan udah di kantornya Sinta Gung. Jadi aku minta tolong kamu tunggu di sini biar aku nemuin Sinta dulu ya. Biar dia gak tahu kalau aku bawa mobil Gung. Aku mau lihat kira-kira disamperin ke sini marah nggak. Ajakin ketemu di sini. Udah, mau tunggu di sini ya. Tapi yang Udah Gung. Kayaknya itu dia Gung lagi duduk-duduk Gung, lagi ngadep ke utara. Oke. Udah tunggu di sini ya. Nanti aku kabarin. Kalau ada apa-apa telepon aja bos. Oke. Oke Gung. Mana ya Mas Bagas ya? Katanya jam segini. Tuh aja kerjaan di kantor udah selesai semua. Jadi aku bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi udah ditungguin loh. Kau ngelirik ke sana terus emang Ya, ada aku pikir kamu dari sana. Oh. Gimana? Jadi gini deh. Mhm. Gimana ya aku ngomongnya? Aku kan udah putus nih sama Dita. Nah sebenarnya gini deh. Aku tadi nanya saran ke Agung. Ini mohon maaf nih ya. Tapi aku yakin kamu kan udah ngerasa juga kalau aku suka sama kamu deh. Nah kenapa dari kemarinnya aku gak ngajakin kamu serius, karena aku masih bareng sama Dita kan. Kita kan cuman sebatas teman. Nah aku udah putus sama Dita. Itu bukan gara-gara kamu, cuman karena dia udah ninggalin aku nikah. Dan aku tadi bilang ke Agung kalau misalkan aku mau ngajakin kamu tunangan ya, kalau kamu mau sih. Enggak, ini bentar. Mas Bagas emang udah beneran putus sama Dita? Ya iya deh, ya kan aku udah alhamdulillah sih aku udah ditinggal nikah sama dia, ya nggak apa-apa. Tapi Mas Bagas masih cinta gitu? ya enggak lah, kalau aku masih sayang dan cinta sama si Dita ngapain aku ke sini. Tapi kalau dipikir-pikir jahat banget ya. Ya soalnya kan kamu. ya aku kan cuman pengangguran gitu kan dek. Cuman pengangguran, terus ya aku orang miskin tahu sendiri lah. Masa aku pergi buat jalan sama kamu aja aku sering dibayarin sama kamu, aku jadi gak enak. Aku cuman mau bilangin niat aku ke kamu, ya aku pengen tunangan nanti. Ya kalau misalkan kamu mau sih, ya kalau misalkan kamu gak mau juga karena aku pengangguran ya gak masalah. Sebelumnya Sinta juga mau minta maaf karena kemarin Sinta suka ngejauh sama Mas Bagas, karena Sinta juga nggak enak kan. Mas Bagas kan ya, posisinya waktu itu kan masih sama Dita. Ya aku udah ngerti kok dek kalau masalah itu, tapi kan aku udah renggang sama Dita dek. Ya sekarang kan udah gak ada hubungan sama Dita lagi, jadi gak ada alasan dong buat kamu nolak aku. Kecuali nih ya, kamu sama kayak Dita, kamu nggak mau gara-gara aku pengangguran. Sedangkan kamu kan orang kantoran, udah banyak uangnya juga. Emang kemarin-kemarin kelihatannya Sinta kelihatan kayak nggak mau, nggak suka sama Mas Bagas gitu? Ya enggak sih. Nah itu aku salutnya sama kamu. Kayaknya kamu tulus. Tapi setelah ini aku juga ada sesuatu yang harus aku jelasin sama kamu. Sebenarnya aku siapa sekarang dan gimana. Tapi kira-kira kalau misalkan aku masih pengangguran, mau nggak nih? Kalau misalkan aku ajakin serius. Nah aku dari rumah bela-belain ke sini jalan kaki.
cuman buat nemuin kamu di kantornya. Gimana ya Mas, kita kan juga udah berteman udah cukup lama kan sebenarnya. Jadi Sinta tahu kelebihan Mas Bagas, kekurangan Mas Bagas Sinta tahu. Ya Sinta pasti bisa nerima Mas Bagas apa adanya dong. Bener nih, gak masalah kalau misalkan aku ya orang miskin kayak gitu, pengangguran. Ya emang ada yang salah kalau Mas Bagas hanya seorang pengangguran? Sekarang gini aja, kamu nih masih ada acara nggak? Nggak ada sih, semua tugas-tugas Sinta udah selesai. Cuman sisa satu aja, aku sebenarnya lagi nunggu cleaning service buat ini beresin ruangan aku Mas. Kan besok mau dibuat meeting gitu. Emang dia udah, kenapa sih harus ditungguin Dek? Kan biasanya dia bisa langsung datang aja. Ya nggak apa lah, dia juga nggak tahu sih sebenarnya. Tadi dia bilang sama aku kalau dia mau bawa calon istri kalau nggak salah ya buat sini, dan karena itu pertama kalinya dia bawa perempuan ke kantor, jadi dia minta tolong sama aku buat, dia bilang kalau ini kantor milik dia. Sebenarnya aku nggak mau sih, karena kan itu kasihan ya. Iya, karena kan itu terlihat kayak bohong kan. Cuman karena aku udah biasa bantu dia kok, jadinya ya udah gitu, aku nurutin aja mau dia. Iya, tapi ingat nanti resikonya kamu tanggung sendiri loh ya. Ya gampang lah, nanti kalau emang ada apa-apa nanti biar aku jelasin. Ya udah kalau begitu. Tapi ini nggak apa-apa, kamu tunggu aku sebentar ini. Ya nggak apa-apa, tapi dia udah jalan kan? Udah kok, udah Ya, bentar nggak lagi apa-apa. sampai pasti dia. Nah sekalian nih, karena aku udah ngomong dan kamu juga nggak mempermasalahkan kalau aku misalkan hanya seorang pengangguran. Nah, sekarang gini aja deh, aku panggilin sopir aku ya. Sopir? Ya udah, kamu jangan kaget dulu dong. Nanti aku juga kaget. Gimana dong kalau aku kaget juga? Nanti aku bisa jatuh nih. Kamu bercanda gimana? Ya serius lah. Sebenarnya gini deh. Ntar deh. Sopir? Aku panggil. Nama sopirnya itu Rizky Agung. Emang kamu punya sopir? Iya. Bentar lagi deh aku jelasin. Sopir gimana? Halo Gung. Gung, majukan Gung. Mobilnya Gung. Oke. Nah, ntar kamu tahu sendiri siapa aku. Tuh loh. Ya. Soalnya kalau misalkan aku ngejelasin tanpa ada bukti, nanti dikira ngehayal lagi sama kamu. Enggak, Kan ini juga aku malu sebenarnya sendiri. bingung banget kamu ngomong apa, Mas. Aku masih nggak ngerti. Nah, ini dia udah ngidupin mobil. Kedengeran kan suara mobilnya? Mobil mana? Ya, nah ini. Mobil ini? Ya iya. Mobil siapa? Ya mobil aku lah. Ya aku sekalian mau ngucapin terima kasih karena kemarin kamu udah traktir aku terus. Enggak. Terus Gung. Terus. Bentar deh. Udah Gung, op. Nah. Sini deh, aku jelasin. Sini deh. Ini siapa? Nah. Ini sopir aku. Kamu sebenarnya gini deh. Sebenarnya dari kemarin-kemarinnya aku tuh bukan pengangguran, cuman sengaja aku sembunyikan karena aku takut dikira sombong. Nah, karena sekarang kamu udah bilang mau nerima aku apa adanya, ya kamu berhak tahu dong siapa aku sekarang. Sebenarnya udah lama aku udah sukses dan udah punya perusahaan, udah punya usaha banyak, dan mobil juga alhamdulillah juga udah ya lumayan ada lah di rumah. Berarti maksud kamu cuma mau nguji aku gitu? Ya bukan nguji, gimana ya? Kan kita cuma temenan kemarin. Bahkan Dita aja yang pacar aku, dia juga nggak tahu kalau misalkan aku udah sukses. Tapi aku bersyukur deh, walaupun Dita udah mutusin aku, tapi aku bisa dapetin kamu yang lebih cantik, lebih pintar dan lebih baik hati lah dari dia. Berarti dia jahat banget. Iya, berarti Dita mutusin kamu cuma karena kamu nggak ada kerjaan gitu? Iya, kan aku udah jelasin tadi. Kamu bisa tanya sendiri ke Agung, banyak udah perusahaanku sama bisnis aku sekarang udah lancar semua gitu loh. Emang bener? Bener banget. Ini udah lama kok jadi sopir aku. Sengaja aku memang nggak bilang. Dan aku juga sering minta pendapat ke Agung buat ngomong sama kamu gimana caranya dari kemarin-kemarinnya. Cuman kata Agung sih, ya mending selesaikan dulu urusan sama Dita, baru bareng sama kamu gitu. Ini maka dari itu kemarin kan aku nggak terlalu dekat sama kamu, Mas. Aku juga ngejaga perasaan si Dita kan. Tapi Ya, ini tapi benar mobil kamu. Iya bener lah. Hebat ya kamu ya, berarti kamu orang sukses dong.
Ya setelah ini kalau kamu udah tunangan sama aku, terserah kamu sih, kamu mau kerja di kantor ini, tapi yang jelas kantor aku lebih besar dari kantor ini. Ya sebenarnya Kamu megang perusahaan, nanti salah satu perusahaanku gak apa-apa, salah satu. Kalau kamu memang mau bekerja, tapi kalau misalkan kamu gak mau bekerja, ya kamu gak apa-apa di rumah aja, kan udah ada orang yang mau kerja dek. Waduh, Jadi ini- gak usah repot-repot. ini kayaknya aku deh yang jadi minder sama Ya, kamu, Mas. gak apa-apa kan, dari kemarin kamu kan kenal sama aku, bukan kenal sama hartaku deh. Nah sekarang kenalin dua-duanya sama kamu. Nah sekaligus ini buat hadiah lah buat kamu, karena kamu udah baik sering traktir aku, dan sekarang kamu boleh deh, kamu minta apa aja aku bakalan kasih. Yang penting kamu seneng dan kamu nikah sama aku nanti. Ya udah, kalau kamu emang udah nggak ada apa-apa sama si Dita, kamu boleh sama aku. Tapi bukan karena punya banyak duit kan. Hingga lah, kita kan kenal Nggak, kan emang kamu udah. bercanda doang deh, gak usah dimasukin hati dong. Ya udah deh, nih ini cleaning service-nya udah datang, aku urusin dulu ya. Bentar deh, ini bukannya calon suaminya Dita ya? Ya apa sih, ini cleaning service kantor. Ya udah deh, kamu lihat ya, ini kan boncengan, di belakang itu pasti Dita. Bener kan Dita kan? Ya iya Gung. Iya tuh, oh ternyata cleaning service suaminya. Iya, dia cleaning service di kantor. Oh, berarti kemarin rumahnya yang sering dia pamerin itu rumah kamu? Rumah aku. Oh. Dita, kok Kamu ngapain Dit kesini Dit? Ngapain Mas? yang ini orang ini kan tanya kamu. Oh ya, Eh, kenalin, ini calon tunangan aku. Ini calon suaminya kamu, cleaning service nih Dit. Calon tunangan. enggak, bentar. Nah, sekarang kamu ajarin deh yang jelasin. Mas David, ini Ya, diceritain itu. iya Bu. Iya, saya mantan. Kamu jangan bilang mantan sekarang. Kamu bukan siapa-siapa aku. Aku bahkan udah gak mau kenal kamu lagi. Dan perlu kamu tahu nih ya, Dit. Sayang, mending kamu aja deh. Ya udah, yang cerita. gini. Saya minta maaf ya. Ini aku harus jujur sebenarnya, kalau sebenarnya pacar kamu ini cleaning service di kantor aku, bukan pemilik kantor. Dan kamu tega-teganya ninggalin pacar kamu karena demi dia yang kerjanya cuma cleaning service. Dan perlu kamu tahu juga ya, Dit. Ternyata rumah yang dibilang rumahnya bagus, Itu memang rumah kamu- aku. Itu rumah calon tunangan aku. Mbak. Iya bener lah. Iya bener. Dan Dan sekarang aku mau ingetin ya sama kamu, Dit. Kamu masih berani ya nampakkan mukanya kamu di depan aku. Tapi ini juga menguntungkan sih buat aku. Sekarang kamu tahu siapa dia. Oh ya, kamu tahu tadi dia ke rumah kamu bawa motor kan? Aku sekarang bawa mobil, Dit. Sebenarnya aku bukan pengangguran, Dit. Aku banyak perusahaan dan aku banyak bisnis. enggak gini. Tapi aku memang sengaja gak ngasih tahu sama kamu biar aku ngeliat kamu orangnya gimana. Ternyata kamu ada cowok yang lebih kaya dari aku. Kamu lebih milih dia. Dan sekarang kamu bisa lihat sendiri, Dit. Aku sekarang gimana? Oh ya. Dan buat kamu lagi ya, Mas. Ternyata kamu yang tadi dorong aku sampai aku disiram. Ternyata kamu cleaning service. Pantes. Aku lihat kok pintar banget disuruh nyiram orang ya. Termasuk kamu, Dit. Kamu jadi istri tukang cleaning service, lihai banget ya suruh nyiram orang. Aku bukan mempermasalahkan masalah profesinya dia, tapi perlakuan kamu sama aku, Dit. Oh, sekarang minta maaf. Kamu kan udah lama pacaran sama aku, Dit. Aku pun suka ke Sinta gara-gara masih pacaran sama aku. Aku masih nahan diri loh ya. Aku gak mau dibilang aku jadi pengkhianat, tapi kamu di belakang aku malah begitu. Kamu bilang mau ninggalin aku nikah. Dan sekarang kamu nikah nih sama cleaning service. Itu udah pilihannya kamu, Dit. Mas, aku minta maaf Mas atas kelakuan. Kamu jangan minta maaf terus. sejujurnya aku sebenarnya tadi mau bantu kamu loh, Mas, karena kamu memang udah sering aku bantu kan. Cuman kalau kali ini aku juga terlibat sebenarnya, jadinya aku harus buka semua kebohongan kamu. Aku minta maaf Bu. Ya, kalau semua permasalahan bisa diselesaikan dengan kata maaf, itu enak banget. Masalahnya aku gak pernah cari masalah sama kamu, Mas. Aku bukannya gak terima karena kamu bareng sama si Dita. Kalau itu silahkan, itu terserah kamu. Tapi yang aku permasalahkan,
kenapa kalian berdua tadi ngerendahkan aku, kemudian nyiramin aku? Dari sekarang kamu boleh percaya atau enggak? Yang jelas sekarang di depan kamu, aku sekarang bawa mobil dan aku punya sopir. Iya mas. Kamu nggak usah banyak omong. Kalau kamu macam-macam sama saya, kamu bisa kehilangan masalah pekerjaan. Janganlah mas. Terus enggak deh, sekarang aku heran. Untungnya kamu berbohong sama perempuan lain itu apa? Tapi aku juga di lain sisi aku juga mau bilang terima kasih. Jadi berkat kamu, aku jadi tahu kebusukan hatinya Dita sama aku gimana. Dan aku bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada dia. Nah, sebenarnya kan juga aku temenan lama sama Mas Bagas. Cuman aku tahu kalau Mas Bagas itu pacar kamu. Jadinya aku juga ya sebatas teman aja sama Mas Bagas. Aku tahu. Dan ingat Mas juga, Bagas setia banget sama kamu. Gara-gara kamu aku bisa jauh dari Sinta dari dulu ya. Sebenarnya aku gak suka Dit sama kamu. Cuman karena kamu ngancam aku terus kan. Gitu tapi. Udahlah, aku gak mau ngomong sama kamu. Sekarang terserah kamu deh. Aku udah gak mau lihat muka kamu lagi. Tuh, mending kamu ngomong aja tuh sama cleaning service tuh. Sekarang Mbak pasti nyesel kan? Dan ninggalin cowok yang bener-bener setia sama Mbak demi laki-laki pembohong ini. Iya. Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Kalau kamu nggak bohongin aku nggak kira ninggalin si Bagas demi kamu nih ya. Udahlah ya. Aku lakuin kayak gini karena aku sayang sama kamu. Aku gak mau. Apa? Bohong. Itu sayang namanya. Ya, kalau kayak gini aku nggak bisa Ya dipikirin. udah. Udah, Dit. Sekarang aku gak mau lihat dramanya kalian berdua. Mending kamu cabut dari sini dan jangan pernah nampakkan mukanya kamu di depan aku lagi. Cabut. Tapi kan Atau kalau kamu jangan cabut dulu, aku masih belum selesai urusan sama kamu. Udah, cabut. Silahkan jalan kaki sampai rumah ya. Udah. terus kamu ngapain masih di sini? Bu, aku ingetin ya. Di sini aja orangnya, Bos. Tadi kan Udah. sudah. Udah lah, Gung. Aku gak mau dibilang sama sikapnya aku sama dia, Gung. Sekarang gini ya, Mas. Ya. Aku kan gak pernah kenal sama kamu, gak pernah ada urusan sama kamu. Seandainya kamu tadi baik-baik ngomong sama aku dan gak pernah menghina aku, Mas, ya mungkin sekarang mungkin skenarionya kamu masih berjalan dengan lancar sama si Dita. Tapi karena kamu dan Dita udah nyiram aku, ya terpaksa aku harus bongkar. Karena kalian udah mempermalukan aku. Aku bukannya dendam, biar ini jadikan pelajaran buat kamu sama si Dita. Dan aku bersyukur banget Dita itu tahu siapa aku sekarang. Ya, aku minta maaf karena keterlaluan. Aku pikir Masnya baik banget, makanya aku selalu mau bantu Masnya meskipun dengan cara berbohong. Ya, saya kan terpaksa Bu ngelakuin semua itu Bu. Demi Kamu bilang ngambil terpaksa ya? Pacar orang. Kamu bilang terpaksa? Hah? Bukan karena terpaksa. Dan kamu harusnya punya malu, Mas. Kamu jadi cleaning service oke, gak masalah. Tapi yang bikin kamu malu bukan masalah profesi pekerjaan, tapi ngaku-ngaku rumah orang, terus ngaku pemilik kantor, supaya kamu bisa dapetin perempuan lain. Kan kalau begini jadi ribet urusannya. Aku gak mau ada urusan sama kamu, Mas, sebenarnya. Tapi karena kamu memaksa aku buat berurusan, ya terpaksa aku bongkar semua. Ya, untung aja si Dita yang jadi korban kamu. Kalau misalkan si Dita jadi korban kamu, udah aku habisin bener nih. Udahlah, sekarang aku gak mau berurusan sama kamu lagi. Mending kamu sekarang cabut. Sekarang terserah kamu deh, kalau kamu kasihan ya tetap suruh kerja. Bu, ini cuma satu-satunya pekerjaan aku. Kecewa saya sama kamu. Ya, Ya saya udah. gak bakal ngulangi lagi kok Bu. Janji ya. Iya Bu. Ya udah kalau gitu kamu langsung beresin ruangan aku aja. Saya besok buat meeting kan. Iya Bu. Ya udah. Bisa Bu ya. Di sana tuh pintu kantornya. Kayaknya udah mabuk sayang, gara-gara malu tuh. Lu di sini kan tempat ke toilet, ngapain dia jalan ke toilet? Ya mungkin dia kebelet karena udah tahu salah kan. Aku ampun, sebelumnya ya ampun. minta maaf ya, tadi aku marah-marah ke Dita sama David. David kan? Ya. Bukan karena aku masih nggak terima karena dia pacaran, enggak. Cuman aku tadi disiram loh deh di sana. Dan aku direndahkan. Ya kayak aku yang nggak punya harga diri gitu loh. Dan sekarang aku minta tolong sama kamu. Ya kamu jangan sampai sikapnya seperti mereka berdua. Kalau kamu bersikap seperti mereka berdua kan nanti aku kesusahan lagi deh. Mas, kamu kan udah kenal aku dari lama kan. Kamu udah tahu sikap aku kayak gimana. Pasti kamu udah tahu kekurangan aku, kelebihan aku kan. Mana mungkin aku kayak gitu sama kamu. Iya. Ya udah Gung, kalau begitu
kalau begitu mending kita langsung pulang aja. Ya udah. Dan kamu ingetin lagi ya besok sama si cleaning service itu. Dia udah bilang aku orang miskin, pengangguran, orang nggak berguna, ternyata dia cleaning service. Ya udah, kamu yang sabar aja. Kamu kan orang tersabar yang pernah aku kenal. Ya udah, tapi kira-kira orang tua kamu mau nggak deh sama aku? Ya pasti mau lah, kamu kan udah keren kayak gini. Ya kalau misal aku sebenarnya dari kemarin yang mau bilang ke kamu aku suka sama kamu kan, di lain sisi aku masih bareng sama Dita. Iya, Dan aku juga kamu paham. taunya kan aku pengangguran, nanti aku takut diusir lagi sama Ya, kamu. nggak Tapi mungkin ternyata lah. pikiranku salah, ternyata kamu orang yang paling setia dan sayang. Berarti posisi aku nggak salah dong. Kamu ngapain tetap di sini, Gong? Kan udah disuruh di dalam. Kamu Iya. dia suka banget jadi nyamuk, Dek. Kamu mau aja jadi satpam orang pacaran, Gong. Ah, Ya udah, kasihan. tenang, Gong, nanti kita makanan Agung. Ya udah deh. Kamu tahu terus. Enggak, aku heran aja sama si Agung dari tadi nungguin terus. Padahal aku udah briefing di rumah Agung karena aku lagi ngomong sama Cinta, kamu langsung masuk mobil. Ya udah, mungkin kepo kali kita ngobrol apa. Kasian banget. Ya udah, kalau kita aku Tapi sekali lagi mau bilang nih Si kamu. Agung habis punya anak kemarin. Oh, iya. Ya iya, Karena kan aku kan udah bilang, Gung, ikut program aja Gung, gitu. Program apa? Ya, kan 2 anak cukup kalau si Agung. Oh gitu. Aku lucu banget sama si Agung, jadi aku kasih saran. Ya udah deh, ya udah deh. Enggak, aku mau bilang sama kamu kalau posisi aku nggak salah kan ini kan. Ya enggak dong, enggak salah. Aku juga. Yang salah Agung. Kenapa Agung dengerin kita ngomong dari tadi? Ini kan masalah kita berdua. Ya udah. Ya udah, kalau gitu. aku mau ingetin sama Agung, Gung, kalau anaknya udah 2 cukup aja Gung, ikut program, aku bilang gitu. Soalnya dia udah punya anak 2 deh. Ya nggak apa, mungkin dia mau nambah lagi kali. Ya udahlah, kasihan. Soalnya dia kerjanya siang malam, terus gak ada istirahat. Kasihan kan kalau nambah anak lagi. Iya, emang itu bukan urusan kamu. Ya kali. enggak, kan dia kerja sama aku juga kasihan kalau dia kesusahan, aku juga Ya kepikiran. udah, kalau gitu Sayang. anak Mas Agung nanti ambil kamu aja. Ya udah, yuk. Di belakang aja yuk.